Salam sehat. Di video tentang FTSE atau saya pernah dengar salah seorang suhu menyebutkan indeks FTSE ya. Kalau saya karena lidah Indonesia, jadi saya senang atau terbiasa ya dengan FTSE. Jadi ini video yang pertama ya, karena Global Equity Index Series Quarterly yaitu Jumat 24 Mei 2024 ya. Plus ini nanti ada bonus saham-saham rebalancing US, jadi ada data saham rebalancing US ya. Jadi sebetulnya kalau kita bisa ya, mungkin fundamental, teknikal, fundamentologi ya, kita bisa trading di mana aja ya. Mungkin ya di Indonesia, di US, di Inggris, di Jerman, di Prancis ya, karena memang rebalancing ini bukan untuk Indonesia aja, rebalancing seluruh dunia ya, oleh pemangku kebijakan, misalnya Bursa Efek Indonesia, kalau di Indonesia Bursa Efeknya Inggris, FTSE, termasuk di Amerika misalnya Morgan Stanley ya. Mungkin BlackRock mungkin ada, tapi saya nggak tahu kan ya. Mungkin BlackRock juga ada. Terus ada indeks Victor ya. Nah, itu yang berlaku seluruh dunia. Nah, karena kita melantai di Bursa Efek Indonesia ya, kita memantau saham-saham Indonesia saja. Tapi untuk kali ini pengen ya lihat sejenak sekilas ya gimana pengaruh rebalancing ini terhadap bursa-bursa di AS, baik itu yang di delete maupun yang di add di rebalancing. Lanjut ya. Nah, ini kemarin ini ada tulisannya dari, saya ambil dari grup saham ya, jadi dari Cerita yang share news di mana rebalancing diumumkan tanggal 24 Mei. Terus hari Senin besok tanggal 27 mulai berlaku pengumuman itu. Terus berakhir di 24 Juni 2024. Ini Monday, Senin ya. Sunday, Monday ya. Senin 20 Juni 2024. Ya. Oh ya, berakhir di tanggal 21 Juni Jumat 2024. Terus dieksekusi di 24 Juni 2024. Dimana karena ini kalau saya sering sebut dengan minor ya, minor rebalancing atau kalau saya sering sebut itu mid semester, jadi rebalancing tengah semester. Jadi yang minor bukan yang mayor. Nah, biasanya ini sedikit yang add maupun yang di del. Yaitu brand. Ya, jadi cuma brand sebetulnya yang di large cap, small cap, dan medium cap. Nah, sedangkan yang di micro cap biasanya diabaikan, karena kalau kita masukkan yang di micro cap malah gagal fokus, terlalu banyak saham yang kita pantau. Sedangkan duit kita terbatas. Ya, ini karena cuma sedikit ya, coba kita masukkan micro cap ya, yang di inclusion atau yang di add yaitu MSTI, yaitu saham teknologi. Sedangkan brand ini saham infrastruktur ya, jadi infrastruktur ya, iya infrastruktur yang berkaitan dengan energi baru terbarukan atau EBT.
Ya, ini cuma keadaan pasar besok. Mudah-mudahan pasar hari Senin tidak bergejolak. Dan feeling, by feeling berdasarkan data ini, seharusnya Senin sih aman. Ya, jadi ya kalau minus ya minus tipis, kalau hijau juga hijau tipis ya. Intinya disclaimer on ya. Anda bisa lihat di berita banyak tersebar di grup-grup tentang keadaan regional, global, terus harga komoditi, US dollar juga, USD bisa kita lihat di data yang di-share di grup-grup. Terus ya kita langsung aja ke data Excel. Ya. FTSE Global Equity Index Series Juni 2024 Quarterly Review. Ya. Large Cap yaitu Brent, Pareto, Renewables, ya, Energy. Nah ini kebetulan ini saham juga baru IPO. Ya. Ya, yang tadi Brent ya, Pareto Renewable Energy Indonesia. Ya. Kemudian yang di exclusion kosong. Ya. Kemudian mid cap kosong. Yang di inclusion, sedangkan yang di exclusion ini saham US ya, yaitu NLOP, Net Lease Office Properties USA. Ini dari mid cap to micro cap, jadi di delete dari mid cap langsung terjun ke micro cap. Kemudian yang small ya, ini AS lagi, USA yaitu yang small ya, yaitu saham AS dan saham BIRK. Ya, di AS dalam penamaan saham tidak dibatasi misalnya 4 huruf. Ya, seperti Indonesia kan 4 huruf. Ya. Di AS ya ada yang 2, ini contohnya AS dan BRIK. Terus murah, itu yang di exclusion dari small cap, ini saham US. Kemudian MSTI ini Indonesia, country Indonesia, Master System Infotama, karena ini memang saham-saham saham-saham teknologi ya, ini saham teknologi. Tapi di sini microcap. Biasanya microcap nggak kita bahas, tapi karena cuma brand saja yang big cap, yang di add di large cap atau big cap, yang mid nggak ada, yang small nggak ada, ini MSTI, ini yang microcap exclusion. Sedangkan yang di Dell untuk Indonesia nggak ada. Ini saham Amerika ini ya. Ini yang microcap. Nah ini karena cuma ada satu yang penting yaitu brand, maka saya masukkan yang microcap yaitu MSTI. Terus saya sisipin dengan saham Amerika. Nah di sini ini yang dimasukin ke small cap, ini yang di delete murah dari small cap. Yang menarik ya, di sini saham-saham yang baru IPO yang rata-rata masuk rebalancing. Nah ini brand ini belum ada usianya 200 hari, belum ada. Nah, ini ada keterangannya, reasonnya adalah IPO. Kemudian MSTI ini juga baru IPO. Nah ini saham-saham Amerika
IPO. Nah, ada apa dengan saham IPO? Ya. Jadi salah satu ya naga-naganya ya dilihat dari brand AMMN yang masuk FTSI MSCI yang masuk MSCI di bulan Desember ya, 2023. Kemudian Cuan masuk FTSE juga, ini saham juga relatif baru IPO. Kemudian apa ya? PGEO di LQ45. Terus saham MTEK juga, sahamnya Telkom. Itu saham-saham baru IPO. Brand juga ya. Oh ya, ini brand ya, brand barusan masuk di FTSE. Nah, kemarin walaupun itu tidak pasti ya, karena memang kemarin MSCI yang masih berlangsung ini, MSCI yang diumumkan di tanggal 15 Mei kemarin, itu TPIA ya, saham yang masuk big cap, itu saham-saham lama ya. Jadi tidak semua, tapi most of them, sebagian besar. Ini IPO contohnya ini ya. Ini IPO juga. Ini juga kayaknya baru IPO juga, maksudnya ya IPO ini kan cuma recent aja, recent. Nah, ini recent small cap to micro cap, tapi ini juga kayaknya saham baru IPO. Nanti bisa dilihat di chartnya ya. Ya, coba kita lihat ya, karena kita di Bursa Indonesia ya, kita titik beratnya ke Bursa Indonesia. Ya, misalnya brand. Nah, ini brand, kebetulan pas ini di saham brand. Nah, ini MA 200-nya belum ada. Karena memang usia dari saham ini belum usianya belum 200 hari kerja ya, di sini hari kerja ya, bukan hari Minggu, Sabtu, tanggal merah nggak dihitung. Jadi 200 hari kerja. Kemudian saham apa lagi tadi? Saham Indonesia MSTI. Nah, coba kita lihat MSTI. MTSI. Teknologi Solution Holding. Kok Nasdaq ini? Apa? Salah. MTSI apa MSTI? MSTI ya. Balik. MSTI. Ya, ini. Jakarta. Nah ya, ini juga jelas saham baru IPO. Masih ya belum sampai 200 hari. Ini yang warna ungu ini 100 hari ya. Jadi 100 harinya baru sebentar ini. Gitu. Jadi itu chartnya ya tadi yang MSTI itu candlenya di atas MA60 dan MA100 ya, masih uptrend, tetapi candlenya di bawah MA20. Kemudian tadi brand kita amatin lagi secara trennya. Barito Renewable Energy. Ya, ini energi hijau ya. Tahu energi apa ini Barito ini? Energinya apa ya? Kalau PGEO kan geothermal. Nah, ini brand ini
apa ya? Energi hijau yang mana yang dipilih? Angin, apa panas bumi, apa sinar matahari ya. Nah, ini strong uptrend ya, ini strong uptrend karena candle di atas semua MA. Dan ini strong uptrend, tinggi betul naiknya. Nah, itu. Nah, kita selingi dengan saham-saham yang di US. Karena cuma 2, sambil ya siapa tahu dari anggota grup ada yang melantai di bursa US. Nah, ini salah satu bisa masuk salah satu trik trading saham. Jelas untuk trading ini ya, bukan untuk swing atau bukan untuk invest, karena masuk di salah satu rebalancing bursa saham itu biasanya itu harga udah cukup tinggi. Contohnya ini brand kan udah tinggi tuh, all time high. Nah, envelope ya. Kita ambil yang mid cap, kita ambil yang large cap, mid cap dan small cap aja. Mikronya nggak dibahas. Nah, ini ya, ini pun belum ada 200 hari sama Amerika ini loh ya. Jadi benar-benar baru IPO, belum berusia lebih dari 200 hari. Kemudian AS. Nah, ini AS yang mana? Oh, ini Thailand ya. Ini yang New York ya, Stock Exchange. Nah, ini juga bahkan belum 100 hari. Ya. Karena 100 dengan warna ungu garisnya, ya. Jadi belum 100 hari. Betul-betul baru IPO ya. Kemudian yang di small cap tadi ya, yang di inclusion di small cap atau yang di add di small cap yaitu BIRK. Nah, BIRK Stock New York Stock Exchange. Nah, ini belum juga 200 hari usianya karena ini baru ada warna ungu. Warna hitamnya nggak ada, jadi tidak ada MA 200-nya, jadi belum 200 hari. Kemudian murah Nasdaq ini ya, mungkin ini Nasdaq biasanya saham teknologi. Nah, ini sama, belum ada 200 hari usianya. Apakah memang MSCI, FTSE atau FTSE itu lebih suka memasukkan saham-saham yang baru IPO yang mungkin mempunyai prospek ke depan. Ya, ini murah. Yang murah ini dia detail dari small cap atau istilahnya exclusion dari small cap. Nah, itu ya, kita lihat dari chart ya. Terus tadi MSTI tadi ya, MSTI kayaknya baru IPO juga ya, MSTI. Ini yang Jakarta. Ya, ini juga baru IPO ya. Belum ada MA 200. Nah, itu coba kita lihat yang saham bursa kita aja. Secara data ya. Ini diambil minggu ya. Jam 15.14 26 Mei 2024 ya. Di mana brand adalah sektor infrastruktur, sedangkan MSTI itu sektornya tekno. Di mana saham yang beredar 12% untuk brand dan MSTI 15%. Nah, ini tanggal melantai di bursa ya. Tanggal melantai di bursa di mana MSTI saham teknologi ini naik 13% dari harga IPO. Ya, harga IPO-nya nggak hafal saya.
nanti Anda cek di RTI, harga IPO-nya berapa, dia naik 13% dari harga IPO. Kalau Brand naik 1137% dari harga IPO. Ya, jadi udah, kalau kita punya uang 10 juta, dia udah jadi berapa? 100. Ya. Iya. Itu. Tapi ya jarang yang bisa hold sepanjang IPO ya. Biasanya cuan 100% aja udah digoyang dikit kabur, atau TP misalnya, atau bahkan ada yang CL misalnya, digoyang dikit CL ya. Itu jadi Brand kedudukan kemarin naik 0,9%, sedangkan MSCI dia di doji 0%, dengan valuasi 161 miliar lebih. Sedangkan untuk MSCI karena dia microcap, ya valuasinya juga mikro, yaitu 742 miliar. Juta. Ya. Yang miliar ini 161 miliar lebih. Saya kira itu datanya ya. Jadi hanya ya ingat-ingat, oh harganya sekian. Harganya sekian. Nah, besok setelah dieksekusi di bulan Juni ya, itu harganya berubah jadi berapa, naik atau turun, sebagai evaluasi apakah saham FTSE ini bisa untuk ya trading selama rebalancing. Ya. Saya kira itu ya, video kali ini yang membahas tentang rebalancing atau Global Equity Index Series Quarterly yang akan diberlakukan besok tanggal 27 hari Senin Mei 2024, termasuk saham-saham US yang telah saya sebutkan di video ini. Salam sehat.